Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Retno. Hari ini Bu Retno akan membacakan buku cerita sesuai dengan tema kita, yaitu Dokter Gigi Membuat Gigiku Sehat dan Indah. Siapa yang punya gigi? Pasti teman-teman semua punya gigi. Kita akan cari tahu tentang dokter gigi itu apa ya tugasnya. Sebelum itu kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman buku yang Bu Retno akan bacakan. Kita cari tahu yuk judulnya apakah itu. Ini huruf A, ada huruf K dan U, dibaca aku. Ini huruf I, ada huruf N, ada huruf G, I, N, dibaca ingin. Lalu di sini ada huruf F, huruf E, huruf N, ada huruf J, A, D dan I, dibaca menjadi. Lalu di sini ada huruf D, O, K, T, E, M, dibaca dokter. Aku ingin menjadi dokter. Lihat di sini ada profesi dokter. Ada yang membantu dokter adalah perawat. Halo teman-teman, kita kenalan dengan seorang dokter yuk. Lihat, hai, aku adalah dokter Andi. Apa sih dokter itu? Dokter adalah seseorang yang dapat membantu menyembuhkan penyakit. Lihat di sini ada dokter Andi. Jadi, jika merasa tidak enak badan, kamu bisa pergi ke dokter. Dokter akan memeriksamu dan memberitahumu tentang kondisi tubuhmu. Dia akan berusaha menyembuhkanmu. Mungkin dokter hanya akan memberimu obat. Lihat di sini. Atau jika sakitmu serius dan memerlukan tindakan khusus, dokter dapat melakukan operasi. Nah, apakah itu operasi? Operasi adalah jika dilakukan untuk memperbaiki salah satu bagian atau organ tubuhmu yang sakit. Lihat, Dokter Andi terlihat pintar sekali ya. Aku jadi penasaran, kemampuan apa saja ya yang dimiliki oleh seorang dokter? Kata Dokter Andi, seorang dokter harus bisa berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi salah paham saat berbicara dengan asisten dokter, perawat, serta pasien dan keluarganya. Lalu dokter harus betul-betul memahami ilmu kedokteran dan kebutuhan pasien. Lalu di sini ada dokter juga harus bisa mengelola informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Meskipun seorang dokter sudah paham berbagai penyakit, dia harus belajar. Seperti teman-teman juga harus rajin belajar di rumah, sebab ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Dan selanjutnya, seorang dokter harus profesional. Dia harus bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Seperti itu teman-teman. Lihat di sini. Kata Dokter Andi, selain mengobati pasien, seorang dokter juga bertugas untuk memeriksa dan mendiagnosis atau menentukan penyakit pasien, memberikan konsultasi pada pasien, dan membuat catatan kesehatan atau rekam medis pasien. Serta lihat di sini, ternyata ada yang sedang sakit teman-teman. Dokter juga bertanggung jawab pada pasien untuk dirujuk atau dirawat di rumah sakit. Serta itu mengobati dan berusaha menyembuhkan pasien secara sembuh, memberikan surat keterangan sakit ataupun surat keterangan berbadan sehat. Dokter itu ada macam-macamnya loh teman-teman, banyak sekali di dunia ini. Ada dokter anak, lalu salah satunya adalah dokter gigi. Dokter gigi, jika gigimu terasa sakit, kamu bisa pergi ke dokter gigi. Dokter gigi akan memeriksa kesehatan gigi dan mulutmu.
Dia dapat menambal, mencabut, dan memperbaiki struktur gigi. Siapa yang giginya berlubang, boleh loh teman-teman memeriksa ke dokter gigi. Selain di sini ada dokter gigi, banyak sekali. Ada dokter anak, ada dokter kandungan, hewan, dan sebagainya. Teman-teman, ketika teman-teman sakit, di mana teman-teman ketika bertemu dengan dokter? Dokter itu bisa praktik di rumah sakit, klinik, atau membuka praktik pribadi. Syaratnya sudah mempunyai izin resmi untuk praktik, kata dokter Andi. Lihat, di ruangan dokter ini harus bersih, terang, dan steril. Lihat, ada sampah tidak teman-teman? Tidak. Lihat ruanganku bersih dan rapi, kata dokter Andi. Lihat, mejanya tertata, ada stetoskop, tinggi badan, dan ada kasur. Lalu di sini, apa kamu ingin tahu alat-alat yang sering kugunakan? Kita lihat yuk. Lihat, dokter selalu membawa ada yang namanya stetoskop. Teman-teman tahu stetoskop? Adalah alat yang digunakan untuk memeriksa detak jantung dan mendengarkan berbagai suara dari dalam tubuh. Lalu yang kedua, di sini ada namanya tensimeter. Digunakan untuk mengukur tekanan darah loh teman-teman. Lalu di sini lihat, ada alat penimbang berat badan dan pengukur tinggi badan. Ini digunakan untuk memeriksa berat badan teman-teman atau pasien. Sementara itu, pengukur tinggi badan biasanya digunakan untuk mengukur tinggi seorang anak. Lalu di sini ada termometer. Teman-teman pasti tahu apakah itu termometer? Adalah alat untuk mengukur suhu tubuh panas. Bisa mengecek apakah teman-teman panas atau tidak. Biasanya suhu tubuh manusia umumnya adalah 37 derajat Celcius. Lalu di sini adalah namanya penlight. Penlight adalah senter kecil berbentuk pulpen, digunakan untuk memeriksa mata dan tenggorokan. Lalu di sini ada alat otoskop. Jika telingamu terasa sakit, dokter akan menggunakan otoskop untuk memeriksa saluran telingamu. Umumnya otoskop digunakan oleh dokter THT. Saat praktik, dokter Andi, aku tidak sendirian, ada perawat yang membantuku. Perawat bertugas membantu dokter, seperti mengambilkan alat-alat kesehatan, mengukur tekanan darah, menyiapkan kartu rekam medis pasien, dan berbagai bantuan lainnya yang dibutuhkan dokter Andi. Lalu lihat di sini. Setelah memeriksa dan mendiagnosis penyakitmu, aku akan memberikan resep. Kalau teman-teman biasanya pergi dokter, biasanya dikasih apa supaya sembuh? Betul, yaitu obat. Ya, teman-teman bisa menembus resep itu, bisa ke apotek atau bahkan dari dokter langsung. Jangan lupa diminum obatnya supaya sembuh. Di sini ada berbagai macam bentuk obat teman-teman. Ada serbuk, ada tablet, kapsul, lozenge. Lalu di sini ada obat putih padat. Bahkan biasanya kalau untuk anak-anak itu ada obat cair. Misalnya ada sirup, larutan, obat tetes, bahkan injeksi atau menggunakannya melalui jarum suntik. Teman-teman, apakah teman-teman punya cita-cita seperti dokter Andi? Mau jadi dokter? Jika ingin menjadi dokter, pendidikan apa saja harus teman-teman lakukan? Terutama teman-teman, ada satu, yaitu universitas. Teman-teman ketika lulus SMA nanti, kamu harus pergi ke fakultas kedokteran. Biasanya di sana ada selama 4 atau 5 tahun. Saat lulus, kalian akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Bahkan ada pendidikan profesi kedokteran. Bahkan ada ujian kompetensi dokter Indonesia. Jadi teman-teman rajin belajar ya di rumah. Sekarang aku paham apa dokter itu mulia sekali bukan? Tugasnya yaitu membantu menyembuhkan orang yang sakit. Teman-teman bisa loh menjadi cita-citanya ini menjadi dokter. Boleh, teman-teman boleh
rajin belajarnya, rajin sholatnya, rajin berdoanya, rajin melaksanakan tugas-tugasnya ya. Yang penting teman-teman semangat bermain dan belajar di rumah. Itu pesan dari guru.